Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana memprediksi permohonan paslon 01 dan 03 yang menggugat hasil Pilpres berpotensi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Prediksi Denny Indrayana ini dilandaskan bukan hanya kepada argumentasi dan alat bukti, tetapi juga soal komposisi majelis hakim yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024. Dengan majelis hakim yang berjumlah 8 orang, maka dibutuhkan minimal 4 hakim untuk mengabulkan gugatan yang kini bersidang tanpa Hakim Konstitusi Anwar Usman. Sebuah analisa yang unik. Lalu seperti apa pemirsa kesiapan paslon 02 untuk meresponnya? Telah bergabung bersama kami saat ini yaitu ada pakar hukum tata negara, yaitu ada Bang Denny Indrayana, dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Hukum Prabowo Gibran, yaitu ada nanti bergabung Bang Otto Hasibuan. Pertama saya ingin ke Bang Denny Indrayana terlebih dahulu deh. Cuitannya cukup menarik atau kata-katanya di akun sosial X itu cukup menarik bahwa ini bisa jadi dimenangkan nih gugatan 01 dan 03 ngelihat dari komposisi hakimnya. Memangnya seperti apa sih komposisi hakimnya Bang Denny? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita menganalisa suatu putusan dan memprediksi, salah satu cara atau metodenya adalah melihat kecenderungan hakim, posisinya seperti apa. Kalau dalam Pilpres biasanya hakim itu cenderung progresif, artinya tidak semata-mata menjadi memang kalkulator, maka dia menguntungkan 01 dan 03. Sebaliknya kalau dia cenderung hanya prosedural, maka dia akan sejalan dengan argumentasi yang dibangun oleh pasangan calon nomor 2. Nah, kalau kita melihat putusan 90 saja, maka dari 8 hakim yang tersisa, karena Anwar Usman sudah tidak lagi diperkenankan mengikuti sengketa hasil Pilpres berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dari 8 ini tersisa 6 orang lama dan 2 orang baru. 2 orang baru itu yang saya maksud adalah Ridwan Mansur yang menggantikan Pak Manohan Sitompul dan juga Arsul Sani yang menggantikan Wahidudin Adam. Dari sisa 6 itu sebenarnya 3 firm menolak putusan 90. 3 itu adalah Ketua Soehartoyo yang memberikan putusan NO, menolak legal standing Almas Sakbiru pada saat itu. Dan kita membaca dengan seksama dissenting opinion yang sangat lugas dari Saldi Isra dan Arif Hidayat. Jadi kalau kita lihat itu posisinya 3 menolak putusan 90. 3 yang lain yang clear putusannya sudah dari awal dan terus sampai ujung di semua yang terkait dengan persoalan umur itu adalah Guntur Hamzah. 2 yang lain, Profesor Eni dan juga Daniel Yusmik itu diklaim mendukung putusan 90, tapi sebenarnya tidak. Daniel Yusmik dan Eni Nurbaningsih sebenarnya membatasi yang bisa ikut dalam pemilihan presiden itu adalah kepala daerah pada level provinsi atau hanya gubernur. Jadi sebenarnya tidak membuka ruang bagi kepala daerah yang lain, wali kota ataupun bupati. Baik, Bang Denny. Kalau posisinya anggaplah tetap 3-3, maka yang akan menentukan adalah posisi Gembaru, Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Satu unsur dari keterpilihan DPR, Pak Ridwan Mansur adalah wakil dari Mahkamah Agung. Nah, untuk kemudian salah satu pihak itu bisa menang kalau terbagi 4-4. Kalau 5-3 jelas ya, 6-2 jelas, 7-1 jelas, 8-0 jelas. Tapi kalau terbagi 4-4, maka kubu yang dianggap menang berdasarkan pasal 45 Undang-Undang MK adalah di mana ada pimpinan. Dalam hal ini ada Pak Soehartoyo. Nah, kalau di antara 2 yang tersisa yang terbagi 2 saja, maka posisinya 4-4. Dan di mana letak Pak Hakim Soehartoyo, itulah posisi kemenangan yang menjadi penentu. Baik, Bang Denny putusan Indrayana. MK dalam Pilpres 2024 ini. Kira-kira demikian. Baik, ini Bang Otto Hasibuan juga sudah bergabung. Bang Otto bisa ditanggapi bahwa perkiraan Bang Denny dari rekam jejak, latar belakang dari 8 hakim ini sepertinya ada peluang
01 dan 03 akan dikabulkan gugatannya, Bang Oto. Masuk akal, Bang Oto? Kalau saya melihat ya setelah mempelajari permohonan dari 01 maupun 03 yang selalu saya katakan itu adalah salah kamar, saya yakini ini 8-0 nanti hakimnya, karena saya sih tidak pernah mikir siapa hakimnya, ya kan? Saya tidak pernah berpikir begitu. Saya anggap mereka itu semuanya adalah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan secara adil. Jadi kalau saya perkirakan karena eksepsi yang kita ajukan ini adalah eksepsi absolut dan eksepsi cacat formil, di mana permohonannya ini seharusnya tidak diajukan ke MK tapi harus ke Bawaslu. Saya yakin mungkin perkiraan saya sih itu 8-0 ya. Semuanya hakim-hakimnya 8 orangnya itu akan setuju bahwa ini tidak bisa masuk ranah DMK. Itu perkiraan saya. Jadi yakin betul itu saya soal itu. Karena saya pikir kita kan menganut prinsip hukum positif kan gitu. Kita harus menegakkan hukum acara yang berlaku. Jadi hukum acara itu sebagai pedoman untuk bisa menegakkan suatu keadilan. Gak mungkin suatu keadilan dapat dicapai dalam suatu perkara apabila hukum acaranya itu tidak ditaati. Jadi saya yakin dan percaya Mahkamah Konstitusi pasti mentaati hukum acara, dan dengan mentaati hukum acara maka seharusnya putusan mereka itu menyatakan permohonan mereka ini salah kamar, dengan kata lain secara hukum dikatakan bahwa tidak pada tempatnya. Kedua, permohonan mereka ini juga tidak menyebutkan berapa suara yang diperoleh oleh mereka. Jadi kalau dia mengatakan diskualifikasi orang lain, lantas dia berapa gitu loh. Kalau dikatakan orang umpamanya kita punya 0, lantas dia punya suara berapa? Dia sendiri juga tidak bisa menyebut loh. Jadi bagaimana dia bisa berperkara di Mahkamah Konstitusi dan mengajukan gugatan mengatakan orang lain itu harus didiskualifikasi, tapi pemohon sendiri tidak bisa menentukan suara dia berapa. Jadi kan nggak mungkin kan gitu. Jadi kalau kita berperkara, kalau kita katakan bahwa rumah itu adalah milik saya, kan harus saya katakan bahwa itu rumah milik saya. Dia tidak bisa mengatakan itu tidak rumah kamu. Harus kau sebutkan itu tidak rumah kamu dan itu milik saya dan ini buktinya. Sama dengan di sini, dia bilang bahwa kamu diskualifikasi, tapi tidak dikatakannya suara dia berapa gitu loh. Jadi saya pikir ya, saya yakinilah dari segi logika gampang pun, saya yakini Mahkamah Konstitusi itu 8-0 lah menurut saya ya, begitu. Oke. Bang Oto yakin 8-0 begitu untuk Mahkamah Konstitusi. Lantas bagaimana kalau tadi Bang Denny menyebutkan dilihat dari rekam jejak sebelumnya, track record sebelumnya, ini kayaknya bisa setengah-setengah nih Bang Oto. Gimana melihat soal ini 4-4 tadi? Saya tidak pernah berprasangka buruk kepada Mahkamah Konstitusi. Saya berprasangka baik. Apapun yang terjadi, saya yakini mereka inilah hakim-hakim yang sudah dipercaya oleh rakyat Indonesia memutus suatu perkara seperti ini. Jadi kalau kita melihat komposisi hakim bersangka buruk, ini susah. Jadi seakan-akan ada keberpihakan kepada pihak tertentu seperti itu. Saya harus melihat bahwa dia harus berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Nah, dengan berasumsi bahwa mereka itu adalah akan berpihak kepada hukum dan kebenaran, maka saya yakin dan percaya bahwa putusannya itu akan adil. Nah, kalau mereka mau adil, saya kira 8-0 gitu loh. Baik, Bang. Karena tidak bisa umpamanya aku pro si A dan sebagainya. Ini kan bukan pertandingan sepak bola gitu loh. Tapi ini kan menyangkut bangsa Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya itu harus diperhatikan. Cobalah kita lihat ya di dalam permohonan mereka kan, mereka mengatakan bahwa seakan-akan itu keterpilihan Prabowo itu karena kecurangan atau karena ada bansos. Ini kan sangat melukai hati rakyat Indonesia kan. Coba bayangkan, rakyat Indonesia sudah memberikan pilihannya dan mereka memilih Prabowo dari hati nuraninya sendiri. Merdeka dia memilih, tidak ada yang paksa, ya kan? Dia bebas memilihnya. Tiba-tiba dikatakan, oh itu karena curang. Nah ini terluka hati bangsa Indonesia seperti itu. Jadi saya pikir kita tetap juga harus berhati-hati, harus mempertimbangkan bagaimana perasaan rakyat Indonesia yang sungguh-sungguh dari hatinya yang paling dalam,
memilih dan mencintai Prabowo, Subianto dan Gibran begitu loh. Baik, kita Jadi masuk ke- saya tetap optimis, saya percaya kepada Mahkamah Konstitusi ya, dan dia akan memberikan putusan yang adil gitu. Oke, putusan yang adil dengan pertimbangan fakta persidangan 8-0 tadi kalau kata Bang Oto, Bang Denny Indrayana. Halo, Ya, bisa dengar suara saya? jelas Bang Denny, silakan Bang. Iya, pertama analisis putusan berdasarkan rekam jejak dan kecenderungan hakim itu bukan bukan tanpa dasar ya. Sudah banyak buku jurnal ilmiah yang melihat bagaimana seorang hakim itu kalau kecenderungan misalnya di Amerika Serikat. Kalau hakim dipilih oleh presiden dari Partai Demokrat, maka dia cenderung lebih progresif terhadap isu-isu yang sensitif, misalnya pernikahan sejenis, aborsi. Sebaliknya, kalau seorang hakim agung itu dinominasikan oleh presiden dari Partai Republik, maka dia akan cenderung lebih konservatif untuk melihat isu-isu sensitif semacam pernikahan sejenis dan aborsi itu. Sama dengan isu ini. Kalau pendekatannya prosedural, hakimnya lebih konservatif, tekstual, membatasi diri pada ini Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi, maka dia akan cenderung menguntungkan posisi paslon nomor 2. Kalau hakimnya punya kecenderungan judicial activism, dia cenderung progresif, dia membuka diri bahwa dia bukan hanya mahkamah kalkulator, tapi betul-betul menjadi Mahkamah Konstitusi, maka posisi itu akan menguntungkan pasangan calon nomor 1 dan nomor 3. Nah, tinggal dilihat, misalnya ya, dalam hal presidensial threshold, maka Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan Hakim Konstitusi Soehartoyo termasuk memberikan dissenting opinion. Hal-hal semacam itu bisa dianalisis dengan mudah. Karena itu terbuka mana putusan-putusan yang menjadi ada political questionnya yang terkait erat dengan isu-isu politik, kita bisa lihat, kita bisa kemudian analisis, oh ini cenderung hakimnya tekstual, cenderung dia lebih taat kepada kepastian hukum. Oh, hakim yang ini cenderung kontekstual. Dia cenderung melihat adakah unsur-unsur kejujuran dan keadilan yang dilanggar dalam pemilu, meskipun ini adalah ranahnya Bawaslu. Tetapi sebagai Mahkamah Konstitusi, dia kemudian masuk untuk menjaga mandat sebagai the guardian of the Constitution and Democracy, pengawal konstitusi dan demokrasi. Jangan lupa, Mahkamah Konstitusi itu lahir bukan hanya dari prinsip Hans Kelsen atau disebut dengan Kelsenian. Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya judicial review-nya lahir dari prinsip perkara Marbury versus Madison yang sebenarnya tidak ada dalam konstitusi Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak punya kewenangan untuk menguji undang-undang, tapi lewat putusan Mahkamah Agungnya kemudian itu muncul dan konsepnya menjadi konsep judicial review. Konsep TSM yang sekarang masuk dalam Undang-Undang Pemilu itu tidak ada dikenal sebelumnya. Sebelum kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di era Prof. Mahfud terkait dengan Pilkada Jawa Timur dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat dan menganalisis kecenderungan putusan-putusan MK, lalu kemudian memprediksi arah putusan sengketa Pilpres, itu sangat bisa dan sangat mungkin. Nah, yang kemudian menjadi tambahannya adalah seberapa kemudian alat buktinya menguatkan argumentasi masing-masing pihak. Baik. Pasangan calon 1 dan 03, dan bagaimana pihak terkait atau KPU dan Bawaslu. Tentu saja itu juga menjadi penting. Yang lain yang menjadi faktor di kita, yang seringkali mempengaruhi putusan adalah independensi hakim itu sendiri, karena perkara-perkara semacam ini kecenderungan adanya intervensi itu tidak kecil.
maka menjadi penting untuk menjaga independensi hakim konstitusi, termasuk juga memberikan sistem pengamanan Oke. terhadap hakim konstitusi agar tidak mudah intervensi Baik. dan tetap bebas independen dalam mengambil keputusan. Bang Denny tadi menyebutkan soal alat buktinya, bagaimana pembuktiannya di persidangan. Nah, kemarin kita sudah menyimak ada pemaparan yang sudah disampaikan 01 dan 03 begitu. Apakah itu sudah bisa menjadi yang sangat kuat sekali untuk menggolkan 3 tuntutan poin-poin mereka? Nanti akan kita jawab usai jeda berikut, pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Bang Oto terlebih dahulu. Bang Oto, dalam persidangan hari ini tampaknya lebih cukup panjang ya dibandingkan dengan persidangan kemarin yang dilaksanakan baik untuk 01 ataupun juga 02. Apa poin-poin penting yang disampaikan Bang Oto untuk mementahkan apa yang menjadi tuntutan 1 dan 3? Ya hari ini agak panjang karena disatukan antara perkara nomor 01 dan 03 itu disatukan dalam satu hal yang sama gitu loh. Sehingga yang kemarin itu kan 01 pagi, 03-nya sore. Kalau ini mulai dari siang tadi kita langsung masuk dua-duanya gitu. Jadi panjang sekali. Dan habis ini juga giliran dari Bawaslu yang saya dengar juga agak panjang karena Bawaslu katanya ingin secara detail menjelaskan tentang hal-hal apa yang terjadi di ranah mereka. Itu menjadi panjang. Nah, yang kami sampaikan hari ini sebenarnya adalah sudah cukup menjelaskan bahwa betapa sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk bisa memeriksa perkara ini. Jadi dalam teknisnya sebenarnya walaupun belum pernah terjadi, kalau menganut kepada hukum acara di pengadilan umum, dengan adanya eksepsi yang kami lakukan ini, itu sebenarnya langsung diputus dulu. Jadi diputus dulu eksepsinya, langsung dinyatakan permohonan ini tidak diterima dan kemudian perkara tidak dilanjutkan. Jadi sebenarnya kalau itu dilakukan itu lebih baik gitu loh, karena akan tidak menguras waktu dan tenaga kan. Karena toh dari awal dia udah tahu tidak akan bakal bisa diterima, kenapa tidak dari awal saja? Kenapa harus dicapek-capekin, umpamanya nanti ada ahli, ada saksi dan sebagainya. Nah, kenapa saya punya keyakinan seperti itu, dan itu tadi sudah saya jelaskan dan kami jelaskan dengan tim bahwa sedikit sekali, hampir tidak ada kemungkinan lah begitu ya. Hampir tidak ada kemungkinan permohonan ini untuk dikabulkan. Bukan karena apa? Karena memang salah kamar gitu loh. Jadi apapun, kalau tadi dikatakan memberikan contoh-contoh di Amerika, di pengadilan bagaimana hakim dan sebagainya, biasanya pengaruh tentang warna kulit, sikap tertentu, pengaruh-pengaruh faktor luar, ya, cara berpikir dan sebagainya, itu biasanya terkena kalau di dalam sistem juri gitu. Jadi kita di sana itu dalam perkara, kalau orang di Amerika itu dia memilih juri, kalau umpamanya terdakwanya terdakwa itu orang hitam, kulit hitam, maka dia coba cari orang jurinya kulit hitam supaya terpengaruh gitu loh. Tapi saya percaya kalau kelas seorang hakim dia di Amerika maupun di Indonesia, hal-hal tersebut sudah lepas. Jadi seorang hakim itu sebenarnya diharapkan ketika dia dipilih menjadi hakim, apalagi hakim Mahkamah Konstitusi, dia tidak boleh lagi terpengaruh hal-hal yang bersifat seperti itu. Umpamanya karena agama, suku, pengaruh pemikiran, sikap, apalagi perang eksternal. Itu harus dianggap nol, itu pengaruh-pengaruh seperti itu. Baik, Bang Oto. Walaupun seperti kita tahu bisa saja berpotensi seperti itu, tapi saya harus berpikir positif gitu loh. Nah, berpikir positifnya adalah sejelek apapun itu hakim konstitusi, dia kan tetap harus berpandangan tentang kebaikan buat bangsa ini. Hukum acara itu biar bagaimanapun tidak bisa dilanggar. Kalau hukum acara dilanggar, pasti keadilan itu tidak bisa tercapai. Karena hukum acara itu dipakai adalah untuk menjaga hukum material gitu loh. Hukum material kan ada, dijaga oleh hukum acara supaya tercapai keadilan. Nah, hukum acara yang di sini udah tegas mengatakan kalau ada perkara tes M, pelanggaran seperti itu harus diajukan di Bawaslu. Kalau perkaranya itu adalah mengenai perolahan selisih suara, harus boleh diajukan di Mahkamah Konstitusi. Baik, Bang Oto. Nah, pertanyaannya sekarang, mereka mengajukan ke Mahkamah Konstitusi tapi tidak mengajukan tentang perolahan suaranya.
dasar mereka adalah mengenai TSM. Jadi kemungkinan besar ya boleh pastikan lah ya, pasti akan tidak diterima gitu loh. Sehingga saya bertanya sekarang ini, kenapa sih mereka ini tidak mengajukan ke Bawaslu selama ini? Dan kalau dipersoalkan poinnya, maka kita katakan Mahkamah Konstitusi kan pengawal konstitusi, ya oke, dia harus jaga dong konstitusi. Kedua, dia bisa juga melakukan perubahan norma tentang konstitusi. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, forumnya berbeda gitu loh. Tidak dalam forum sengketa Pilpres ini. Kalau pihak penggugat atau pemohon itu keberatan dengan ketentuan undang-undang itu, mestinya dia bisa pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah norma hukum yang ada di dalam pasal-pasal tersebut. Poinnya sudah kami dapat, Bang Oto Hasibuan. Apalagi satu hal yang paling penting ya, bahwa undang-undang pemilu ini sudah digunakan juga dulu pada tahun pemilu 2019 dan tidak ada yang mempersoalkan soal ini. Jadi sudah berlaku dan sudah diterapkan hukum acaranya juga sama gitu loh. Jadi tidak mungkin sekonyong-konyong hakim konstitusi merubah pikirannya tanpa alasan gitu loh. Jadi nggak mungkin gitu loh. Jadi saya selalu beri positif lah bahwa hakim itu harus benar dan baik menerapkan hukum acara dengan sebaik-baiknya. Begitu pendapat saya. Bang Denny Indrayana langsung ditanggapi, hakim berpegang pada hukum acara karena wewenang TSM ada di Bawaslu bukan di Mahkamah Konstitusi, Bang Denny. Ya akan begitu ya. Jadi pasangan calon 02 strateginya akan lebih cenderung untuk mengarahkan sengketa hasil selisih suara yang dalam bahasa populernya menjadikan Mahkamah Konstitusi itu menjadi mesin tambah kurang atau yang disebut dengan Mahkamah Kalkulator. Dan kalau terkait dengan sengketa pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, maka diarahkan itu kepada Bawaslu. Pasangan calon nomor 1 dan 3 akan cenderung mengarahkan kalau pelanggaran TSM atau pelanggaran yang terkait dengan prinsip pemilihan jujur dan adil tetap bisa dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi. Dan kenapa demikian? Salah satu argumentasinya karena Mahkamah Konstitusi itu penjaga konstitusi dan demokrasi, the guardian of constitution and democracy. Jadi dia tidak bisa hanya dikotakkan, disempitkan menjadi hanya kalkulator tambah kurang. Karena itu mereka tidak kemudian terlalu pusing dengan berapa selisih suara. Yang mereka minta adalah karena ada kecurangan, bansos dan lain-lain yang saya baca, maka pasangan 02 didiskualifikasi. Memang begitu letak argumentasi kedua kubu ini dari 2004, 2009, 2014, 2019 selalu begitu. Nah hakimnya bagaimana? Kalau hakimnya cenderung konservatif akan cenderung ke 02, kalau cenderung progresif cenderung ke 01 dan 03. Itu yang saya sebut. Kalau lihat dari komposisi sekarang, maka bisa jadi itu kemungkinan 03-nya dan 01 dikabulkan besar. Apalagi ya, kalau ditelaah dari putusan 90, kedudukan 01 posisi dari Profesor Eni dan Daniel Yusmik yang tadi saya sebut, sebenarnya mereka tidak setuju dengan wali kota bisa menjadi cawapres. Itu artinya bisa jadi mereka dikotakkan sebenarnya bukan yang setuju dengan pencalonan Gibran. Nah, kalau posisinya demikian, peluang 01 dan 03 untuk menang itu lebih besar lagi. Yang publik harus paham adalah karena posisinya sekarang 8 yang majelis yang memeriksa, tidak ada Anwar Usman yang mestinya 9, maka kalau terbagi 4, pasal 45 itu mengatakan yang menang adalah kubu yang dimana ada ketua. Soehartojo sejauh ini punya posisi yang relatif lebih kontekstual. Melihat konstitusi kita itu misalnya dalam ambang batas pencalonan presiden termasuk yang memberikan dissenting opinion. Karena itu makanya saya mengatakan kalau dari sisi prediksi, namanya juga prediksi ya, potensi untuk menang itu ada karena komposisi hakimnya sekarang kalau dilihat itu cenderung lebih kontekstual daripada tekstual. Oke, baik, terima kasih. Memang yang menentukannya nanti adalah buktinya bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Bang Denny Indrayana. Terima kasih juga Bang Oto sudah berbincang bersama kami. Kita lihat saja bagaimana hasil akhir dari gugatan ini di Mahkamah Konstitusi.